They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari PKMI 5C akan membahas mengenai materi kelas 7 SMP yaitu pencemaran lingkungan. Selamat menyaksikan dan jangan lupa komen, subscribe, and like. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tarikan nafas adalah siksaan. Udara berbau busuk, mata seolah terbakar. Smog seperti di ibu kota India, New Delhi ini adalah masalah global. Banyak kota besar di Namun, semakin hari lingkungan kita semakin menangis. Kerusakan terjadi di mana-mana, baik dari segi air, tanah, maupun udara. Hal ini terjadi karena keinginan manusia untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Apa sih pencemaran lingkungan itu? Menurut Undang-Undang Pokok Pengertian Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan baik oleh kegiatan manusia ataupun proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi dengan semestinya. Atau dengan pengertian lain, pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak diinginkan sehingga dapat mempengaruhi keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan makhluk secara normal. Nah, peristiwa pencemaran lingkungan biasanya disebut dengan polusi, sedangkan zat atau bahan yang dapat menyebabkan pencemaran disebut dengan polutan. Apa sih itu polutan? Polutan adalah suatu zat atau bahan dikatakan sebagai polutan apabila dapat menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup yang jumlahnya melebihi jumlah normal. Contohnya karbon dioksida yang memiliki kadar 0,033% di udara dapat berguna bagi tumbuhan, tetapi bila melebihi dari 0,033% dapat memberikan efek merusak dan dapat mengganggu pernapasan. Dalam pencemaran ada beberapa macam dan kita akan membahas pencemaran air, udara, dan tanah. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah peristiwa masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara yang mengakibatkan kualitas udara menurun sehingga mengganggu kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran udara umumnya terjadi di kota-kota besar dan daerah industri. Pencemaran udara terutama disebabkan oleh pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor dan gas buangan pabrik. Bahan-bahan pencemaran yang merugikan kesehatan antara lain: A. Karbon dioksida, B. Karbon monoksida, C. Sulfur monoksida, D. Nitrogen oksida, E. CFC atau chlorofluorokarbon, F. Asap. Yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan perairan hingga kualitas air menjadi terganggu. Sedangkan kita tahu bahwa air merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan. Sehingga apabila air tercemar, kita akan merugikan banyaknya manusia. Tidak hanya manusia, ekosistem air pun akan terganggu. Akibatnya banyak hewan dan tumbuhan akan mati karena terkontaminasi atau tercemar oleh adanya zat-zat dalam air, bahan-bahan yang merusak ekosistem air. Ada sumber pencemaran air yang pertama yaitu limbah industri yang berasal dari pabrik yang mengandung logam berat yang dialirkan ke sungai. Yang kedua yaitu
berasal dari penggunaan pupuk buatan yang berlebihan menyebabkan tidak suburnya ekosistem perairan seperti kolam, danau, waduk, atau sungai. Yang ketiga yaitu limbah rumah tangga. Sampah dan air deterjen limbah rumah tangga dalam jumlah banyaknya yang masuk ke dalam perairan akan menyebabkan ekosistem perairan menjadi tercemar. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam suatu area tanah akibatnya dapat mengubah atau mempengaruhi keseimbangan ekologis. Kita tahu tanah itu mengandung air, udara, dan berbagai sumber zat mineral bagi tumbuhan. Tanah juga mengandung bahan organik yang dapat menunjang kehidupan organisme di dalam tanah. Pencemaran tanah dalam daerah yang sempit belum menimbulkan dampak yang lebih luas seperti pencemaran air tadi, tapi apabila pencemaran tanah meliputi wilayah yang luas, dampaknya akan mengubah dan mempengaruhi keseimbangan ekologis. Pencemaran tanah dapat diakibatkan oleh yang pertama, pemakaian pestisida yang berlebihan, yang kedua, buangan air kimia limbah industri, yang ketiga, penambangan, dan yang keempat, hujan asam. Dampak pencemaran bagi ekosistem. Yang pertama, punahnya flora dan fauna. Yang kedua, gangguan keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, kesuburan tanah berkurang. Yang keempat, meledakkan tumbuhan hama. Yang kelima, menyebabkan keracunan dan penyakit. Cara pencegahan terjadinya pencemaran yaitu yang pertama, mengatur pembuangan limbah industri. Yang kedua, melakukan penghijauan dan reboisasi hutan yang gundul. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, menempatkan daerah industri atau pabrik-pabrik jauh dari daerah pemukiman penduduk. Dan yang kelima, tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran. Baiklah teman-teman semua, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Pesan untuk kita semua yaitu, bumi ini bukan milikmu, bukan pula milikku, tapi kita, maka melindungilah tanahmu yang telah merawatmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.